Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 SMP. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada hari ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Pada video ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana sikap kita sebagai seorang anak terhadap kedua orang tua, yaitu menghormati dan mematuhinya. Islam mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak, termasuk tata cara pergaulannya. Antara orang tua dan anak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam. Di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah merawat dan mendidik dengan sebaik-baiknya sesuai syariat Islam. Proses pendidikan di lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan spiritual anak. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada orang tua. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk birrul walidain. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan, seorang anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib sahabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua diletakkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan larangan syirik. Ini menjadi bukti bahwa kedua orang tua menempati kedudukan mulia dalam pandangan Islam. Maka, sebagai anak, kita harus menghormati dan mematuhi nasihat dan perintah orang tua sebagai wujud bakti kita kepada keduanya. Baik itu orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban ibadah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya.
Jadi, berbakti kepada orang tua bukan merupakan balasan anak kepada keduanya karena telah melahirkan, merawat, dan mendidik. Mengapa demikian? Karena jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan balasan sepadan oleh seorang anak. Pada usianya yang sudah lanjut, tentu orang tua sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita. Haddatsana Syaibanu bin Farrukh, haddatsana Abu Awana an Suhail an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rogima anfu summa rogima anfu summa rogima anfu ki laman ya Rasulullah qala man adroka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhulul jannah. Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farrukh, telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka? Ya Rasulullah, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim nomor 4627. Perilaku durhaka kepada orang tua atau uququl walidain merupakan dosa besar. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua akan sengsara hidupnya, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kepatuhan kepada orang tua merupakan bukti kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kedurhakaan kepada orang tua merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Begitu juga sebaliknya, murka Allah bergantung pada murka orang tua. Maksudnya, jika orang tua ridho kepada kita, maka Allah juga ridho. Demikian pula sebaliknya, jika orang tua murka kepada kita, maka Allah juga murka. Wahai anak yang soleh, tahukah kalian bagaimana cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua? Jika orang tua masih hidup, maka dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Orang tua akan sangat bahagia jika anak-anaknya mendengarkan nasihat-nasihatnya untuk kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang tua menghendaki anak-anaknya hidup lebih baik dari dirinya. Sangat tidak sopan dan termasuk perilaku tercela jika ada anak tidak menghiraukan perkataan dan nasihat dari orang tua. Saat orang tua berbicara, jangan sekali-sekali memotong pembicaraannya karena bisa menyakiti hatinya. Lalu yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Pekerjaan rumah selalu ada setiap hari, seolah-olah tidak ada habisnya. Mulai dari mencuci piring, mencuci pakaian, dan menyetrikanya, membersihkan lantai, merapikan kamar, menyiram tanaman, membersihkan pekarangan, dan lain-lain. Mungkin saja semua atau sebagian pekerjaan ini ditangani oleh pembantu, sehingga lebih ringan jika dibanding tanpa pembantu. Lalu, bagaimana jika tidak ada pembantu? Apakah semua pekerjaan ini diselesaikan sendiri oleh orang tua? Sebagai anak yang soleh, tentu kalian akan membantu menyelesaikannya supaya beban orang tua menjadi lebih ringan. Lalu,
Bagaimana cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua yang kondisinya sudah meninggal dunia? Ada 3 cara yang dapat dilakukan seorang anak jika orang tuanya atau salah satunya telah meninggal dunia. Yang pertama, menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua. Seorang anak harus menjaga hubungan baik dengan keluarga dekat, kerabat, serta sahabat dekat orang tua. Misalnya paman, misalnya bibi, ya. Dengan menjaga tali silaturahim dengan mereka, hakikatnya juga menjaga silaturahim dengan orang tua. Lalu yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Cita-cita mulia orang tua harus dilanjutkan oleh anak-anaknya. Misalnya, orang tuanya membangun masjid. Nah, pembangunan masjid yang dirintis orang tua belum selesai, maka sebagai anak harus melanjutkan pembangunan masjid tersebut. Yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa anak kepada orang tua akan menjadi ladang pahala yang tiada putus baginya di alam kubur. Sebab hanya anak soleh yang bersedia mendoakan orang tuanya. Setiap hari kita memohon doa dengan doa Rabbana Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Bapak harap setelah dijelaskan tadi, anak-anak dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.